Oke teman-teman, kita berkunjung lagi ya ke tempat Yandokwa. Katanya dia baru datang dari hutan. Nah ini kita berkunjung lagi ya teman-teman. Nah ini kita coba lagi sharing sama. Oke, selamat malam kawan-kawan. Sekarang kita berada di rumahnya Yandokwa. Kembali lagi kita interview ya. Karena beliau sama orang tua ini sudah tiba di Puruk Cahaya, di kota tercinta, ya kota tercinta di kampung ya, dari kampung ya, dari kampung. Jadi kita interview lagi, beliau berdua ini sudah baru tiba di sini setelah datang dari pondok ya, dari hutan. Jadi kita interview lagi malam ini apa-apa saja dalam kegiatan-kegiatan yang ada di sana kan, apa menghasilkan ini yang seperti yang diharapkan ya atau enggak. Kita interview sama orang tua dulu ya. Bagaimana nih saudara setelah datang dari pondok, apa-apa saja yang sudah terlewati di sana kan? ya, selama di pondok sangat agak-agak menyedihkan karena jerat kami banyak yang putus. Putus dikarenakan hewan masternya dia putus kena taring. Jadi kami pulang tidak bawa hewan buruan, tapi kami sebagai YouTuber dan pemburu tetap semangat dan berjuang. Oke, mungkin itu aja. Selanjutnya saya serahkan ke Putra Dayak Mura. Jadi ini rencana nih kapan lagi orang tua ikut Yandokwa ini ke pondok lagi atau ke hutan lagi gitu? Menunggu informasi dari Bang Yatno Poah nanti kapan berangkatnya. Kalau saya sih ngikut aja. Oh, ya. Karena hobi sama juga berburu. Ya mungkin itu saja ya teman-teman, kita langsung ke Yandokwa. Apa-apa saja yang mereka lakukan di sana dari hasil-hasil memancing atau penjerat yang ada di hutan ya. Jadi suasana di sana bagaimana? Apakah ada suara-suara yang misterius lah, yang misterius atau gejala-gejala apa saja yang mereka hadapi di sana ya? Atau kondisi air atau kondisi jalan bagaimana sekarang kan? Atau suasana pondok bagaimana ya? Kita langsung tanyakan kepada Yatno ya. Ya, saudara Yatno, gimana ya Yatno? Ya, kabar masih bagus seperti biasa. Jadi apa saja yang dilakukan di sana, di tengah hutan, di pondok sana, bagaimana dengan jalan-jalannya waktu berangkat dari sini, kondisi di sana bagaimana? Ya, terima kasih. Kalau jalan sih seperti biasa, banyak lumpur, banyak kayak rumputnya tumbuh besar-besar sudah, karena kemarin sempat sebulan tidak masuk, jadi jalannya semakin memprihatinkan. Tapi kita tetap semangat, meskipun seperti itu tetap lanjut terus sampai target kita membuat konten dan cek jerat juga. Nah, target kita 1 bulan kita harus dapat 60 video. Syukur-syukur nggak bisa 100 lebih baik. Nah, kalau kegiatan kita kesana kemarin karena kita berdua orang tua baru saja pulang, jadi tidak membawa apa-apa selain konten. Meskipun banyak hewan buruan yang lepas, termasuk babi hutan, ada 3 ekor lepas, 2-nya monster, satunya cewek, bahasa Dayak
kita itu belangian duanya yang besar itu mungkin kira-kira beratnya sekitar 80-an kilogram, yang kecilnya sekitar 35-an kilogram. Nah, yang lebih parahnya lagi, ada satu jerat yang memang khusus dari babi hutan putus karena lama tidak kita cek. Jadi babi hutan itu mengamuk kayaknya, pohon habis besar, lengan ini habis patah. Jadi karena memang masih umurnya panjang, jadi kayaknya tali itu dililit di pohon itu, jadi pas dia mengamuk itu langsung kena juga, tali itu langsung putus. Nah, kalau yang dua itu wajar karena yang diinjaknya jerat kecil, jerat kancil kita, jerat ayam hutan. Cuma sempat juga babinya duduk karena kesangkut dengan pohon-pohon yang kecil, tapi akhirnya putus juga karena memang talinya khusus untuk hewan kecil. Nah, kalau suara misterius untuk sementara ini masih belum kita dengar lagi kayak kemarin, masih belum. Cuma kita tetap waspada, tidur pun kita bergulingkan senapan angin, pisau, karena di hutan itu memang tidak ada orang selain kita. Jadi yang harus kita jaga itu binatang buas. Karena di sana sering kita lihat jejak beruang, suara macan tutul, banyaklah yang binatang buas di sana. Kalau kita tidur itu tangga kita turunkan ke bawah. Jadi meskipun dia loncat kedengaran, kalau dia loncat ke tangga tidak kita turunkan, dia pelan-pelan tidak kedengaran. Jadi kalau kita tidur nyenyak, kita bisa bangun kalau dia loncat kedengaran masuk ke pondok itu. Kalau untuk macan, karena itu yang makan daging. Kalau jejak-jejak orang yang ada ke pondok itu selama ditinggal itu bagaimana itu? Apakah ada jejak kaki-kaki atau orang lain yang pernah ke pondok? Kalau saya lihat untuk sementara ini belum ada sih misalnya, karena musim hujan. Jadi biasanya banyak juga teman-teman yang dari sini ke sana mancing, berburu juga. Tapi mungkin karena ada kesibukan lain, jadi masih belum ada untuk saya. Bagaimana kondisi air di sana? Apakah sempat kemarin memasang jala atau memancing di sungai di dekat pondok itu? Bagaimana itu? Kita kemarin karena airnya naik terus besar, jadi yang tidak sempat kita cek itu kurang lebih dekat 2 bulan ini jerat babi hutan yang banyak. Mungkin itu kita prediksi ada yang busuk karena jerat itu ratusan lebih. Jadi yang putus kemarin yang di dekat pondok yang 20-an jerat. Nah, berarti jerat ini sudah 100-an jerat, tetapi ini apakah jarak pondok ke jerat itu berapa meter atau berapa kilo lah? Kalau ke jerat yang banyak, kalau ke jerat babi hutan yang banyak itu sekitar 10 kiloan. Apakah jalan kaki atau memakai kendaraan umum? Kita jalan kaki melewati arus sungai, makanya kita tergantung dengan air sungai. Kalau sungainya naik, kita tidak bisa cek. Sampai kemarin sungai naik terus, kita tidak bisa cek juga. Makanya sempat mau 2 bulan ini belum kita cek gitu. Mungkin banyak yang rusak atau ada yang tinggal tengkoraknya, babi hutannya kita tidak tahu. Bagaimana dengan jerat-jeratnya? Apakah kemarin ada yang kena, yang maksudnya atau ayam hutan kah atau bagaimana? Selain pada babi hutan itu? Kemarin yang bisa kita makan ada biawak, cuma biawak. Nah, kalau yang ayam hutan itu dapat kita berburu gitu. Nah, juga kemarin sempat sungai jernih tapi masih besar. Kita berdua ini juga sempat nyelam, sempat juga berburu tupai. Nah, setelah itu kita cek jerat kecil kemarin yang sayang sekali yang busuk karena lama juga tidak kita cek. Ada inopa dan kancil.
Jadi itu yang saya yang busuk. Yang lepas ada landak, musang kayaknya, babi hutan. 3 yang lepas binatang. Jadi nggak sempat untuk dikonsumsi ya, yang busuk itu ya. Tinggal tengkorak semua. Jadi rencana ini kapan lagi rencana naik ke pondok? Kalau tidak habis besok, habis besoknya lagi. Karena besok kita ada rencana perbaikan motor dulu, karena kita ke sana perlu armada yang memadai supaya tidak kesulitan di jalan kalau macet. Kita cek dan recek dulu sebelum ke sana, sebelum berangkat. Jadi ini yang naik yang kedua ini berapa orang ini yang untuk naik ke pondoknya rencana ini, atau rencana yang esok habis besoknya lagi lusanya berapa orang yang akan ke pondok? Mungkin cuma kita berdua ini sama orang tua ini. Iya. Jadi mungkin itu saja ya teman-teman. Mungkin seperti Golon Mura saat ini Ya masih sekolah. ya masih sekolah, jadi tidak dapat mengikuti dan orang tua ya. Termasuk saya Kalau sendiri juga. audit murah banyak teman yang tanyakan, dia di kampung Goa. Jadi karena saya masih belum ada waktu ke kampung, jadi tidak bisa bawa dia ke sana. Nah, dan kebetulan kita macet motor juga satu, jadi kita kekurangan motor untuk bawa ke sana. Saya dengar-dengar ini ada teman kita salah satu YouTuber ya mau ke Murung Raya ya. Ya, Ini pada tanggal berapa beliau itu bisa ke sini dan akan melaksanakan kita berangkat sama-sama kalau ada waktu ya, kita sama ikut juga. Putra Dayak Mura akan ikut ke pondok ya. Tapi dengan adanya teman nanti ya datang dari Palangkaraya ya. Jadi teman ini teman kita waktu kita sekolah juga dulu masih di Palangka. Jadi beliau ini mau datang ke sini untuk sharing sama kita semua ya. Ya, soalnya beliau juga YouTuber pemula, saya juga YouTuber pemula. Jadi sharing lah satu konten, kita bikin satu konten. Jadi bertemu dengan YouTuber pemula ya. Jadi saling dukung lah teman-teman. Kita review rencana mereka yang akan datang dari sana pada tanggal dan bulan berapa ini kira-kira? kalau tidak salah itu karena tadi kebetulan ada beliau chat kita di WA, katanya tanggal 1 sudah di Murung Raya sini, ya. tanggal 2 kita sudah masuk ke hutan sana. Jadi rencana ini ada penambahan kendaraan untuk kita ke pondok ya. Mudah-mudahan. Nah jadi itu teman ini dia itu datangnya pakai mobil, cuman mobil nggak bisa ke sana, jadi paksa kita carikan motor ya. Hancur buat teman jalannya, soalnya mobilnya itu nggak memadai ya jalannya ya. Karena itu jalan perusahaan, jalan tanah lumpur, jadi nggak bisa mobil-mobil kecil masuk ke situ. Jadi suatu saat nanti dia ini naruh mobilnya mungkin di sini ya. Jadi kita carikan kendaraan buat mereka dan kita sama-sama berangkat ke sana. Ya. Ini kira-kira ini berapa hari kita berangkat ataupun kita mengadakan pembuatan konten di sana? Biasanya saya itu kalau ada teman 3 hari cukup Untuk membuat konten ya. Kalau saya sih sebulan nggak mampu, tapi saya kasihan kalau kawan-kawan yang ada kerjaan lain. Gitu. Jadi untuk sementara ini ya berdua saja ya dulu ya. Ya. Untuk naik ke pondok sementara Putra Dayak Mura tidak bisa ikut juga seperti biasa dalam keadaan sibuk dan punya kesibukan lain juga ya. Tapi suatu saat kalau kita nggak ada kesibukan dan kita cuma ada waktu, kita mampir ke pondok beliau ini kan bagaimana? Karena saya ini Putra Dayak Mura itu nggak pernah juga ke sana. Jadi kita nanti sharing sama orang tua, sama yang tua dan lain-lain kan. Jadi teman-teman saksikan terus ya kontennya di Putra Dayak Mura. Salah satunya ya itu jangan lupa ya teman-teman di like, komen dan share orang tua juga, dan di subscribe juga channelnya beliau ini
karena beliau ini juga adalah salah satu YouTuber pemula ya. Dan jangan lupa juga Yatno Poah ya, yang sudah termasuk senior kita ya, mentor kita ya. Jadi Putra Dayak Murah ini sharing lagi kembali kepada teman-teman untuk mereview lagi ya, karena mereka ini baru kemarin ya datangnya. Ya kemarin sore kan datang ke sini, jadi kita tahu berita itu ya, kita coba apa saja yang bisa mereka selama mereka apa saja yang mereka lakukan di sana kan, bagaimana keadaan air atau jalan di sana atau bagaimana atau enggak yang ada selama ini selama ditinggal itu, bagaimana perkembangan yang ada di sana kan. Setelah kita dengarkan dari beliau, dari Arang Poah dan Yatno Poah, itulah mungkin sampai di situ ya. Yang selanjutnya mungkin kita sambung lagi ya teman-teman. Mungkin itu saja ya dari Putra Dayak Murah. Jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe ya. Terutama dari Arang Poah dan Yatno Poah dan Putra Dayak Murah. Ada satu ya, ini channelnya Mama Kembar ya, itu istrinya Yatno Poah, juga di like, komen, dan subscribe ya teman-teman, agar kita semangat lagi membuat konten-konten yang menarik berikutnya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Jadi bila ada kata-kata yang salah dari Putra Dayak Murah, mohon dimaklumi ya teman-teman, karena Putra Dayak Murah juga seseorang manusia, tidak luput dari salah dan dosa kan. Jadi itu saja mungkin. Terima kasih teman-teman. Selamat malam dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.